Halo, Sobat Ngobak. Sobat Ngobak. Jumpa lagi sama Baja dan Al. Mas, apa kabar? Baik. Lama gak ketemu ya? Mana mungkin orang serumah mau lama gak ketemu. Sobat Ngobak. Kali ini ada satu bahan obrolan yang bakal gue bahas sama Al. Berkaitan dengan durhaka, berbau-bau sedikit apa ya Al ya, Takut kontradiktif ya, kontradiktif. ya. Iya, ada apa namanya, ada pertanyaan gitu yang datang gitu ke kita gitu, bahas dong sedikit soal yang agak berbau religi gitu, boleh deh kita, tapi bahas yang ringan aja, nggak harus yang apa langsung berat gitu ya Al ya, gitu. Yang berat biar siapa coba yang berat? Jadi berguzur. Kamu suaranya gedean dikit dong Al, nggak kedengeran suaranya. Gitu. Nah ini kalau ada anak durhaka, apakah ada bapak durhaka? Nah, kita mau kulik nih perspektifnya Al berkaitan dengan konsep ini gitu. Kalau ada anak durhaka, apakah ada bapak durhaka? Anak durhaka jelas ya, di apa namanya, di apa? Di mana-mana ada. Di mana-mana ada ya. Bahkan di Indonesia juga cukup banyak ya, Al ya, kisah atau legenda ya. Di legend kan apa namanya? Tangkuban Perahu, terus juga Malin Kundang. Ya, yang paling legend ya Malin Kundang. Dikutuk sampai jadi batu ya, gitu. Nah, masyarakat kita udah kental banget, udah apa namanya, bukan terbrainwash tapi lebih apa namanya, terpatok ya di dalam kepala masyarakat Indonesia tuh mengenai mitos atau sejarah atau legenda yang berkaitan dengan anak durhaka gitu. Bahkan sampai mungkin di keseharian kita di rumah tangga, di keluarga juga sering banget kata-kata dasar durhaka, anak durhaka, tidak tahu terima kasih dan lain-lain itu sering banget terucap gitu, emosionalnya gitu ya, atas apa yang terjadi antara anak dengan orang tuanya gitu. Nah, mau nanya sedikit ke Al dulu nih. Apa sih konsep durhaka di mata Al gitu? Apa sih yang menjadikan kata durhaka itu semenyeramkan itu gitu, Al? Apa kata durhaka itu? Artinya di kepala Al, mindset Al tuh durhaka tuh kayaknya kan serem banget ya, anak durhaka gitu. Kesannya tuh kayak menyeramkan gitu. Jahat dan lain-lain. Apa sih di kepala Al konsep durhaka tuh apa sih sebetulnya? Apa sih, kenapa sih sampai anak tuh durhaka gitu? Lebih nggak tahu terima kasih ya nggak sih? Nggak tahu terima kasih. Gitu. Tengah jahat ke orang tuanya atau apa gitu. Sebenarnya durhaka itu bisa banyak sih. Maksudnya masing-masing durhakanya orang tuh beda-beda, tau nggak? Jadi misalnya asal ada aja gitu orang tua yang apa, bilang anak durhaka cuman gara-gara nggak bisa inginin standar orang tuanya gitu. Wah, durhaka lu, nggak bisa menuhin standar orang tuanya gitu, atau tidak melakukan tugas yang disuruh oleh orang tuanya gitu misalnya. Cuman gara-gara hal kayak gitu lu bisa dikatain durhaka gitu. Maksudnya banyak kayak gitu, bisa dari perspektif lain gitu. Nah, definisi durhaka di kepalamu apa? Yang durhaka tuh yang kayak gini sebenarnya, bukan yang kayak gini gitu. Ya, durhaka menurut aku itu yang udah kebangetan lah gitu. Contoh bapak emaknya tinggalin lah, udah tua tinggal gitu. Maksudnya se-ekstrim itu. Bapak ibu sudah tua, tinggal gitu. Bukan dirawat, bukan diurus, tapi malah ditinggal sama anaknya gitu. Terus nggak pernah silaturahmi gitu soal gede dengan orang tuanya gitu, tuh durhaka tuh. Terus atau nggak dari kecil udah nggak sopan ngomongnya gitu ke orang tua, udah respect gitu. Durhaka. Menurut aku sih kayak gitu. Kalau tidak mendoakan orang tuanya termasuk durhaka nggak? Tidak mendoakan orang tuanya dalam keseharian, dalam kehidupan antara
anak dan bapak atau ibu, termasuk durhaka belum menurutmu? Tidak mendoakan. Tidak mendoakan. Apa ada durhaka kecil sama durhaka besar? Kayak bisa durhaka kecil gitu. Durhaka Maksudnya kecil. kan bukan doain, bukan berarti dia nggak mungkin dia nggak kepikiran, mungkin dia Lupa emang mungkin. lupa gitu. Tapi di hatinya emang ya gue sayang gitu. Tapi gue mungkin berdoa mungkin belum aja, tapi emang gue sayang gitu. Ya, jadi menurut kamu definisi durhaka itu se-ekstrim kalau misalnya memang anak tidak bisa merawat lagi orang tuanya, ditinggalin, kemudian tidak menjalankan apa yang ditugaskan oleh orang tuanya, malah ngelawan gitu ya, gitu ya. Dalam kehidupanmu selama 15 tahun, ada nggak sih durhaka kecil yang pernah kamu lakukan ke bapak atau ibumu? Baik, semuanya pernah. Pasti semuanya pernah. Menyesal nggak? Ada menyesalnya nggak gitu? Ya pasti nyesel. Pasti nyesel ya. Durhaka kecil, durhaka besar ya. Kalau dari sudut pandangmu juga, bapak yang durhaka tuh kayak apa? Bapak yang Definisi bapak durhaka tuh seperti apa? nggak bisa nuntun anaknya. Yang tidak bisa menuntun anaknya. Oh gitu. Yang nggak bisa nuntun anaknya ya, terus kayak Yang apa? yang nggak bisa nuntun anaknya. Nggak bisa nuntun anaknya. Nggak bisa ngasih dia contoh baik ke anaknya gitu. Jadi Nggak bisa memberikan contoh baik. terus udah nggak bisa contoh baik, habis itu dia nggak apa ya nggak pernah ngajarin lah gitu, nggak pernah. Maksudnya durhaka tuh lebih ke orang tua sih, kayak bapaknya durhaka, mamanya juga durhaka gitu. Soalnya kalau bapaknya doang mungkin anaknya masih bisa struggle gitu, masih bisa atas gitu, masih sukses lah gitu. Tapi kalau udah orang tua dua-duanya, kesempatan kecil gitu. Gitu. Soalnya banyak banget kan orang-orang yang tumbuh bapaknya brengsek atau apa gitu. Tapi mereka bisa itu, tapi kalau udah orang tuanya mungkin tuh lebih bisa. Maksudnya dua-duanya gitu. Tapi memang menurutmu wajar ya ada orang tua durhaka gitu? Wajar ya? Pasti ada aja lah. Durhaka tuh bukan sesuatu yang melekat harusnya ke anak gitu, bukan ke orang tua gitu. Pasti ada aja. Gitu. Maksudnya orang yang nggak siap untuk punya anak gitu banyak. Orang yang nggak siap punya anak dia punya anak gitu. Maksudnya kayak orang-orang yang maksain gitu. Oke. Gue mau nikah cepet gitu. Oke. Belum siap. Sebenarnya belum siap punya anak, nggak bisa dirawat, nggak bisa di maintain anaknya. Itu durhaka sebetulnya. Betul. Ya. Kan maksudnya kan anaknya nggak minta untuk dilahirin ya nggak sih? Ya. Gitu. Karena ada orang tua yang seperti itu akhirnya lahir gitu. Terus emang salah anaknya juga kalau misalnya dia tumbuh gede abis itu nggak bisa ngapa-ngapain karena orang tuanya nggak bisa ngajarin dia. Kan dia nggak minta dilahirin gitu. Ya. Jadi menurutmu dari sudut pandangmu orang tua juga ada yang durhaka? Ada. Ya. Dari sisi sosial gitu, artinya pertemanan gitu ya. Kamu punya teman, kamu bisa ngelihat orang tua temanmu, kamu bisa membandingkan dengan orang tuamu gitu ya. Pernah nggak menemukan ada kaitan yang berhubungan dengan konsep durhaka di di kehidupan keluarga temanmu misalnya, terus kamu ngelihatnya lebih ke akhirnya membandingkan dengan orang tuamu gitu? Pernah nggak nemuin kayak gitu, Al? Misalkan cara orang tua ngajar anak kan beda-beda kan ya. Oke. Jadi itu bisa terima konsep itu. Nggak semua orang tua sama cara membesarkan anak ya, betul. Beda, gitu. Tapi kan aku tahu mana yang durhaka, mana yang beda gitu. Mana yang memang salah durhaka atau memang yang beda caranya beda gitu. Emang kan ada masing-masing kan. Tapi sejauh ini belum pernah lihat sih orang tua yang durhaka gitu. Kamu ngelihat gitu belum pernah ya? Tapi lebih sering ngelihatnya ya di beda. Nah, beda gitu. Cara untuk mendidiknya ya. Menurutmu cara mendidik orang tua ke anak yang semestinya kayak gimana sih gitu? Supaya tidak menjadikan konsep durhaka ini ada di antara orang tua dan anak gitu. Harus agamis
harus moderat, harus apa gimana? Susah sih, soalnya pasti kalau menurut aku ya pasti dengan cara apapun yang penting kitanya gitu, yang penting orang tuanya gitu. Dengan cara agamis bisa kok anaknya juga jadi bener, dengan cara moderat aku bisa bener kok, dengan cara Kalau dengan cara agamis anak menjadi bener udah pasti dong mas, udah bener, pasti pasti. karena agamis. Tapi ada juga yang caranya agamis, tapi ternyata anaknya juga nggak bisa terima gitu. terima gitu dengan orang tuanya aja sih gitu, ngelihat anaknya aja sih gitu. Lu mau pakai cara apapun ya serah, yang penting elunya bisa nggak gitu. Apakah lu udah siap untuk ngajarin anak lu gitu. Nah kalau kamu sendiri, kamu lebih suka di guidance atau di manage, dikelola oleh orang tuamu dengan cara agamis atau cara yang lebih moderat? Maksudnya kalau mau bilang dengan cara santai ya nggak bisa santai juga sih, namanya anak ya. Anak ya. Maksudnya lebih ke apa ya, lebih ke tegas gitu. Tapi juga nggak posesif gitu kan. Oke. Tegas tapi juga nggak overprotective, tapi juga tegas gitu. Nggak berlebihan. Nggak berlebihan lah gitu. Tapi tegas gitu. Tapi orang tua gitu. Oke. Bener kan gitu kan gitu. Ya tergantung cara pandang Al gitu. Artinya kalau kamu merasa bisa direct ya, bisa diarahkan dengan cara yang tegas, tapi tidak overprotective, tidak posesif, artinya atau mungkin tegas cuma dengan cara yang lebih halus ya kan. Tegas itu nggak harus galak, tegas itu kan nggak harus keras. Tegas itu bisa halus caranya, tapi tegas gitu. Bisa kayak gitu. Jadi kalau menurutmu mendingan caranya seperti itu yang Dedi atau Momi lakukan ke kamu gitu ya? Ya karena ini aja menarik aja gitu ya, konsep durhaka di antara orang tua dan anak gitu. Kalau anak durhaka rasanya kok lumrah gitu ya, gitu ya kayak sampai ya tadi dia bilang di awal gitu, sampai masyarakat kita tuh di kepalanya udah jelas kalau anak durhaka mah pastilah gitu. Kalau orang tua durhaka, nah ini yang belum dikaji gitu, ini yang belum diolah. Artinya sudut pandang anak-anak kayak kamu kan melihatnya kan, wah orang tua juga ada ternyata ya. Pasti ada lah gitu. Cara ngedidik salah juga orang tua jadi durhaka. Ngelahirin tanpa persiapan juga durhaka gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu bahasan gue sama Al kali ini, ya hubungannya antara anak dan bapak gitu, mungkin juga anak dan orang tua secara lebih umum, berkait sama konsep durhaka gitu. Kalau ada anak durhaka, ada nggak bapak durhaka? Dan ternyata menurut Al ada, dan bahkan durhaka itu ada level-levelnya ya, kayak PPKM ya. PPKM nya durhaka level 1, level 2, level 3. Jadi ada durhaka kecil, ada durhaka besar gitu, yang mana itu bisa dilakukan antara keduanya. Bisa anaknya yang melakukan, bisa juga orang tuanya yang melakukan. Pasti semua anak pernah lah kayak, malas banget di rumah nih gitu, malas banget diatur-atur nih gitu. Nah itu pasti pernah lah semuanya gitu kan. Pasti pernah lah males gitu, ngapain sih gitu. Itu kenapa sih mas kalau kayak gitu? Kenapa sih? Emang lagi mau rebel aja gitu? Lagi males aja gitu. Pasti semua orang pernah gitu. Mau lu umur berapa sih, masih kecil pasti juga pernah gitu. Iya. Oke. Dan itu bisa menjadi simptom ya, bisa menjadi tanda-tanda itu menjadi durhaka tuh kalau diterusin tuh. Ini kalau terusin mah. Awalnya males ya, males dengerin omongan, males. Lama-lama jadi durhaka tuh. Kadang-kadang gitu. Iya. Oke kalau gitu. Nah, Sobat Ngobak, thank you ya udah join di konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten kita yang berikutnya, yang tentunya bahasannya mudah-mudahan lebih banyak dan banyak bermanfaat dan juga lebih menarik ya buat kita semua bahas. So, kirim juga tema-tema menarik yang perlu dibahas, yang sekiranya cocok buat di ngobrol bapak anak. Kita pasti akan bahas kok gitu. Tulis aja di komen atau juga mention kita di Instagram kita ya gitu. Oke kalau gitu. Bye. Thank you.